pilihan yang lebih itu urusan nanti masing-masing. Silakan diuji, silakan dilakukan latihan. Yang penting gunakan selalu risk management dengan baik. Yang nomor 2 dari trigger yang ada, trigger itu adalah pemicunya. Terakhir kita jadikan alasan untuk entry itu apa? Yang pertama tadi sudah kita sebut adalah koreksi saat running. Yang kedua, kita bisa mengambil atau menggunakan trigger pergantian warna. Pergantian warna saat candle sebelumnya tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan atau candle sebelumnya panjang, tidak ada penolakan. Nah, biasanya ketika tren panjang merah tiba-tiba nanti hijau, tiba-tiba ke atas, maka kita bisa gunakan trigger ini untuk entry buy sesudahnya. Nah, ini tentu akan lebih valid lagi ketika berada di di supportnya kalau di bawah ya, di support atau resisten kalau di atas. Pergantian warna saat candle sebelumnya panjang tidak ada penolakan di bawahnya. Contohnya begini, perhatikan ketika dia panjang tidak ada penolakan, kemudian tiba-tiba berubah warna. Ya, perhatikan yang di atas ini. Candlenya berjajar, strukturnya ke atas, artinya buyer dominan di sana, momentum buyer kuat. Kemudian 3 candle yang terakhir kalau kita lihat ini, 3 candle terakhir hijau-hijau. Kemudian misalkan di ujungnya ada candle hijau, di situ tidak banyak penolakan. Banyak penolakan itu bukan panjang penolakannya, kalau penolakan kecil tidak terlalu berdampak. Kecil di sini adalah dibandingkan dengan volumenya, dengan bodinya. Ya, dengan badannya. Perhatikan ketika di ujungnya tidak ada penolakan, ya, ketika di ujungnya tidak ada penolakan, kemudian tiba-tiba dia berubah warna menjadi merah. Ya, maka ini kita bisa jadikan sebagai trigger untuk kita entry di sini. Entry-nya apa? Ya tentu sell. Ini adalah bagian dari trigger kita. Batasi kerugiannya 500. Ketika sell batasi 500 di atasnya atau maksimal ini 500-nya ya. Ya, sorry, ini bukan di time frame daily ya. Kita time frame-nya H1. Ya. Dengan cara yang sama kita bisa terapkan juga time frame besar. Kalau time frame besar ya 5.000, ke atasnya 5.000. Tinggal ngalihkan aja 5.000. 5.000 berarti di atasnya lagi 4.000 sama 5.000, atau berada di level psikologinya juga boleh. Oke, sell. Kemudian targetnya di mana? Targetnya paling dekat di level psikologi yang ekor sebelumnya. Nah, kira-kira ada ndak, maksud saya ada ndak kira-kira dengan target kita? Ya, minimal adalah 1.000 dapat kalau di time frame daily. Kalau di time frame H1 berarti 100. Begitu caranya. Dengan cara yang sama membaca candle itu hampir sama di time frame berapapun, yang penting tahu tekniknya. Perhatikan ketika dia panjang, ini logikanya kalau kita melihat logika dari candle ini, struktur candle ini mulai merangkak ke atas. Maka kalau kita hanya berpedoman pada pola candle, ini adalah pola candle Marubozu. Kemudian kita yakini setelah ini akan naik lagi, karena ini satu selain candle Marubozu dia breakout. Ternyata dia tidak breakout, dia kembali ditolak. Maka ketika di candle sebelumnya panjang tidak ada penolakan, tiba-tiba berubah warna, maka kita bisa jadikan sebagai trigger. Begitu selesai kita masuk sell di sini. Ya, targetnya di mana? Targetnya karena ini panjang, kita ambil separuh dari bodinya cukup. Ya, ini adalah trigger yang kedua, yaitu pergantian candle, pergantian warna saat candle sebelumnya panjang tidak ada penolakan di sana. Berikutnya nomor 3. Yang ketiga adalah 2 candle
dua penolakan yang panjang, bukan dua candle ya, dua penolakan panjang, penolakan panjang yang lebih valid berada di support atau resistennya. Dua penolakan panjang di support resisten. Nah, panjang ini ukurannya bagaimana? Nah, panjang itu kalau kita bandingkan dengan body, ya, sumbu dengan body ini tentu harus balance, artinya harus proporsional. Jadi kalau misalkan candlenya panjang, sumbunya panjang begini, ini bukan berarti panjang karena sumbunya masih panjang. Kalau sumbu panjang itu candlenya kecil, sumbunya panjang, ya paling tidak 3 kalinya. Atau candlenya panjang, dia panjang-panjang juga, boleh-boleh saja. Penolakannya panjang ini mengindikasikan tekanan yang kuat, penolakan yang kuat sekali. Ya, contohnya begini. Jadi biar nanti kita bisa mempraktekkan ke depannya. Ada penolakan yang panjang di support maupun resistennya. Ada penolakan panjang di sana bandingkan dengan bodinya. Ada penolakan panjang di sana. Minimal 2 saja cukup untuk kita jadikan sebagai trigger sehingga di selanjutnya kita entry sell di sana. Meskipun apa? Meskipun ini kuning, warna hijau. Apalagi di level psikologi. Nah, bagaimana ketika nanti kita entry sell ternyata naik? Ya, kita batasi kerugian kita. Kalau di H1 ya 500 maksimal, kalau di D1 ya 5.000 maksimalnya. Atau di level psikologi di sini. Boleh-boleh saja. Semuanya adalah pilihan. Yang penting membatasi kerugian, bukan dibiarkan secara terus-menerus kerugian kita digerogoti oleh floating minusnya. Itu kira-kira. Ketika penolakan panjang itu selalu valid ya, selalu lebih mendekati angka valid ya, mendekati valid daripada yang kecil-kecil. Ya, kalau kita di time frame yang biasa ya, di time frame H1 juga sama. Jadi perhatikan di time frame H1 pun kalau ada dua penolakan panjang bisa menjadi trigger. Ya, tentu panjang tadi sesuaikan dengan ukuran bodinya. Ini termasuk panjang ini. Ada dua penolakan panjang di sana. Oke, ada dua penolakan panjang, setidaknya kita bisa jadikan sebagai trigger. Minimal ketika trigger itu muncul kita bisa manfaatkan untuk entry. Jadi kita bukan seorang analis. Kita bukan menganalisa untuk kepentingan broker, untuk kepentingan perusahaan, tetapi yang kita baca adalah membaca tadi sekali lagi potensi kemungkinan terbesarnya ketika trigger itu muncul, kemudian kita bisa manfaatkan entry dan taking profit di sana. Target sesuaikan, kalau sudah selesai atau sudah sesuai dengan target, close sudah. Ya, apakah nanti selanjutnya dia mau naik lagi, itu berarti urusan lain. Artinya kalau masih naik terus, berarti profit kita, rezeki kita ya segitu. Jangan disesali, kita terima adanya. Sebaliknya ketika kita sudah close ternyata turunnya panjang, berarti kita tidak peduli, sudah mau turun mau naik lagi, yang penting sudah selesai. Oke, ini adalah dua penolakan yang panjang. Ya, tentu kita bisa nanti uji. Kemudian berikutnya yang keempat dari trigger yang bisa kita ambil adalah yang keempat tadi ya. Yang keempat, trigger yang keempat adalah dua candle yang terkonfirmasi. Artinya begini, kalau tren turun, kemudian ini warna hijau, ada warna hijau lagi. Dua inilah yang bisa kita jadikan sebagai trigger. Ini merah panjang di level support, ini hijau, kita bisa entry buy di sana. Oke, jadi kalau misalkan contohnya begini. Ketika dia naik, kemudian nanti merah 2 kali sudah, atau turun. Nah, ini ketika naik, satu dasar kita adalah level psikologi, yang kedua bisa dari penolakan, kemudian muncul candle yang berubah warna, dikonfirmasi satu candle berikutnya. Oke, tentu posisi ini berada di arah kecenderungan, bukan datar loh ya.
bukan datar tapi arah kecenderungan, sudah ada arah dominannya, ini arahnya ke atas. Di atas ada benturan, kemudian mulai berubah warna, dikonfirmasi satu candle lagi, berarti di candle berikutnya kita entry selnya di situ. Ya, kenapa kita hanya mengambil kecil-kecil? Ya, karena sesuai dengan gaya trading kita. Kita trading jangka pendek, tidak bisa kita muluk-muluk sekali entry targetnya 500 pip 5 atau 1000 pip ya. Nanti kita tidak dapat peluang itu. Ketika sudah profit tapi belum sesuai target, maka bisa kembali minus lagi nanti. Ya, kecuali target kita adalah yang angka itu untuk jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang boleh. Trading bukan satu hari tapi berhari-hari, berminggu-minggu, nanti gampang. Tapi time frame yang digunakan bukan time frame rendah, minimal D1 ya. Kalau time frame rendah nanti tidak cocok. Jangka panjang itu D1, bahkan minimal W1, paling tidak W1 ya, minimal D1, paling tidak ya secara tingkat validitas yang tinggi tentu di W1 akan lebih valid di sana. Contoh kalau kita menggunakan jangka panjang, gampang caranya dengan seperti tadi. Dengan trigger yang sama, ketika dia turun, kemudian sudah mulai terkonfirmasi, mulai ganti warna. Kemudian mulai ada konfirmator lagi di sana, ada konfirmatornya di situ. Ya, ada berubah warna, kemudian ada konfirmator. Kita masuk buy di situ. Lah ini kan turun, ya biar aja, turun kan hanya sementara. Kita rugi paling tidak banyak. Minimal kalau kita resikokan 5.000 itu banyak, atau sekitar di level psikologinya. Caranya sama, tetapi hasilnya juga beda. Hasilnya paling tidak di ujung di sini untuk target profitnya. Ya, setidaknya kita dapat sekitar 3.500. Tergantung bagaimana kita meresikukan. Kalau kita meresikukan 1.000, ambil minimal 1.000 untuk take profitnya, atau kita menggunakan risk dan reward ratio minimal sama 1:1. Atau kalau kita menggunakan 1:2 boleh, tetapi nanti kita dapatnya agak lama nanti di situ. Ya, oke. Kira-kira sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan. Silahkan nanti dicobai dulu. Dari sekian trigger tadi, dari 4 ini, kalau kita tekun ya masing-masing trigger kita coba minimal 100 kali transaksi, nanti akan ketemu di situ bagaimana plus dan minusnya. Oke, sementara ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan sebagai nanti feedbacknya, silakan monggo ditanyakan, monggo disampaikan. Siang Pak. Ya, selamat siang, silakan monggo. Ya, saya mau menanyakan, misalnya saya menggunakan time frame-nya M1 atau sampai M5, apakah triggernya itu sama Pak? Sama Pak, M1 sama M5 sama, triggernya sama, hanya saja di time frame menggunakan yang trigger ini juga ya, yang kita pelajari ini. Iya sama, mau M1, M5, D1, W1 sama. Dengan contoh saya contohkan begini ya, ambil yang mana, time frame yang mana? M5. Oke, M5. Oke, kita coba untuk melihat di time frame rendah ya. Walaupun sebenarnya tidak terlalu valid di M5, tetapi sama, kita menggunakan trigger, menggunakan teknik yang sama. Nah, kita coba misalkan strukturnya kita perhatikan, strukturnya misalkan strukturnya yang terdekat yang nanti kita bisa uji ya. Oke, sekarang seperti ini. Struktur mengarah ke bawah, tetapi mulai pergantian warna, di situ. Ada penolakan, ada pergantian warna. Di sebelah kiri perhatikan selalu ada level psikologi di sana. Ini ada level psikologi di situ. Kalau nanti dibentuk warna hijau, maka kita candle selanjutnya ikut buy. Dari mana dasarnya? Dari 2 candle terkonfirmasi. Dia turun di level psikologi, berubah menjadi warna hijau, dikonfirmasi hijau lagi, kita masuk buy. Kalau tidak, ya jangan. Kalau dia breakout, ya kita ambil posisi sell. Berarti kita menggunakan breakout. Jadi yang tadi satu kita bisa tambahkan, yang kelima adalah breakout. Nah, breakout ini kita bisa entry saat breakout itu selesai, kita bisa entry tanpa menunggu harus berapa menit, tidak perlu menunggu, langsung kita bisa entrykan di situ.
Kalau nanti breakout kita ambil posisi sell. Tetapi jangan lupa Pak, targetnya jangan sama dengan time frame besar. Diturunkan. Kalau di time frame H1 target kita 100 pip, di M15 saja kita hanya 50 sampai 60. Berarti di M5 itu kita menggunakan 20-30 pip itu. Gitu caranya. Yang penting triggernya sama, caranya sama, hanya butuh penyesuaian di target perolehan. Itu kira-kira Pak. Ada lagi? Oke, Pak. Sudah jelas. Siang Pak. Ya. Pak Wijaya. Selamat siang Pak Robi. Ya, mungkin bisa. Ini breakout yang barusan itu, Oke. kalau breakout tuh nggak nunggu candlenya sampai habis. Harus selesai. Saat running. Tidak bisa Setelah Pak. selesai. Running tidak bisa. Jadi setelah selesai, Setelah selesai baru bisa lihat. candle berikutnya Baru kita masuk. entry. Iya. Tetapi berikutnya harus valid Pak. Harus valid itu apa? Harus valid itu tidak boleh kecil. Dia harus betul-betul tebal di sana. Contoh seperti yang saya buat ini. Seperti ini ya. Ya, itu kan boleh. sedang running. Ini kalau sudah selesai, bukan running, sudah selesai, ganti candle berarti. Oh, jadi melewati itu setelah Iya. panjang gitu ya. Kalau misalkan nanti running panjang begini, ini tidak masuk. Sebelum selesai tidak masuk. Jangan. Nanti kecuali selesai ganti candle baru. Selesai. Ya, gitu Pak caranya. Belajar untuk menarik garis di sebelah kiri ada level psikologi, ada penolakan-penolakan begitu. Nanti kita pasti nanti ada manfaatnya. Ya. Nah, ini kalau level psikologi itu, Ya. itu tuh dilihat dari bodinya atau berikut ininya. Dari banyaknya penolakan. Kalau tidak ada banyak penolakan dari bodinya. Ini karena penolakannya tidak banyak, maka ngambil yang banyak disentuh. Kalau yang di atas di sini, ini banyak disentuh di sini. Nah ini. Nanti kalau dia naik, maka kita uji di sini. Kalau breakout di situ, ambil posisi buy. Silakan nanti buktikan. Oke, saya coba contohkan dengan di level begini ya, 1762. Nanti kalau breakout, ambil posisi buy. Breakout berarti sudah selesai Pak ya. Sudah selesai candlenya ya. Meskipun itu dilewati oleh hanya etalonnya doang. Yang di atas berarti buyer, kalau yang di bawah baru seller. Ya, maksudnya sumbunya gitu kan. Tidak bisa, kalau sumbu tidak bisa, harus body. Nah, itu kan sekarang 1762 kan banyak sumbunya. Iya, maksud saya nanti pas naiknya itu. Pas naiknya kalau naik dia breakout itu harus begini. Harus lebih tinggi dari 1762 dan harus tebal. Tidak boleh begini kemudian di atas ekornya panjang begini, tidak boleh begini. Tetap bukan breakout namanya. Oke, ada paham? Jadi yang sumbunya pendek ya. Yang sumbunya pendek kalau bisa, volumenya yang panjang. Iya, bodinya yang panjang. Begitu kira-kira. Jadi nanti selalu diulang-ulang, Pak. Ya. Kemudian tadi yang trigger yang ketiga, penolakan panjang, dua penolakan panjang di support dan resisten. Ya. Itu harus beda warna. Yang dua-duanya enggak, sama warna enggak apa-apa. Enggak penting, Pak. Warnanya enggak terlalu penting. Yang penting penolakannya, Pak. Yang penting ekornya itu. Sumbunya, yang penting sumbunya. Iya, panjang dua berturut-turut tanpa melihat volumenya, bodinya warna apa. Ya, contoh misalkan begini. Ini kalau kita lihat di sebelah bawah di sini sama, di penolakannya panjang di sini. Ini ada penolakan panjang, di sini ada penolakan panjang. Yang bawah beda warna enggak masalah. Ada penolakan panjang di level psikologi atau supportnya, maka berpotensi naik. Naik lagi. Setidaknya ketika kita ambil posisi buy masih ada peluang naik. Meskipun ada koreksi tetapi masih batas wajar karena ini masih di level psikologi yang bawah. Ketika turun perhatikan, ketika ini turun tapi kecil aja, habis itu naik lagi. Ketika turun lagi, habis itu naik lagi. Dikembalikan, apalagi kalau sudah merah dimakan warna hijau berarti fokus ke buy. Kira-kira seperti itu. Ya, penolakan panjangnya dilihat di level psikologi. Oke, ada lagi. Oke, enggak apa-apa. Nanti aja, santai aja, Pak. Kemudian kalau tadi ada yang koreksi itu tahunya kita bahwa itu koreksi itu, jadi misalnya
apa namanya trend lagi naik Iya. sampai di support turun itu namanya koreksi. Iya. Sampai Naik. di resisten itu namanya koreksi. Iya, dia turun itu namanya koreksi, Pak. Itu koreksi. Jadi koreksi itu setelah melewati atau sebelumnya ini apa namanya? Ya, koreksi saat running itu begitu. Kalau koreksi saat running ini saat ini ya, perhatikan di candle yang sedang berjalan saat ini. Ini namanya koreksi. Jadi ketika dia turun, saya hapus dulu. Nah, ketika dia turun kemudian naik ini namanya koreksi, Pak. Ini koreksi saat running. Beda dengan koreksi namanya koreksinya retracement itu beda. Kalau koreksinya retracement itu 50%, tapi kalau koreksinya running ini ketika dia turun dia ada ekor di bawah ini, penolakan begini, namanya koreksi. Karena ini bisa juga nanti bisa kembali turun lagi. Maaf Pak. Ya. Agak memotong. Oke, silakan. Maksudnya kalau kita gimana tahu dia bakal koreksi kan, sedangkan dia waktu turun kita ini pasti menunggu juga nih dulu. Gimana Maksud kita saya yakin begini, kita akan? Bukan. Maksudnya koreksi itu ketika dia turun, ini ada penolakan di atas, itu namanya koreksi, Pak. Ya, namanya koreksi harus dari turun tebal. Ya, awalnya dari turun tebal. Jadi misalkan begini. Jadi awalnya dia turun tebal. Ini ketika dia berkurang, ini namanya koreksi. Namanya koreksi dari sell, koreksi dari sell. Pas kita buy itu harus tepat dong, Pak. Iya pasti. Nah, makanya kalau kita ngambil koreksi saat running itu tidak bisa kita menggunakan time frame yang rendah. Tidak bisa. Ya, karena kalau time frame rendah nanti terlalu kecil dan terlalu banyak candle penolakan yang palsu, Pak, di sana. Maka selalu saya sampaikan kalau koreksi saat running ambil posisi dengan time frame minimal H1. Kalau nanti digunakan M5 atau M1 jangan koreksi, kita lihat dengan pergerakan candle sebelumnya. Penolakan hijau, penolakan berarti fokus di buy. Ini nanti di H1 baru koreksi namanya. Di H1 baru koreksi. Perhatikan ini hijau ini kan melawan. Ya, hijau ini melawan, nanti koreksi kalau kita melihat di H1 ya. Di H1 ada koreksi. Nah, di H1 begini. H1 tadi sempat turun tapi ditolak ke atas, itu namanya koreksi. Itu. Jadi kalau kita manfaatkan koreksinya misalkan panjang, ini kita memanfaatkan koreksinya koreksi naik, bukan koreksi turun. Karena satu arah. Ya, kalau kita mau mengambil satu arah, maka tunggu koreksi naik. Ini di sini ada koreksi, ada pergerakan koreksinya begini ya. Misalkan nah ini ada naik sedikit, ini namanya koreksi. Nah, kita nanti ngambil posisi sell karena ada koreksi naik. Kalau kita posisi seperti ini, kita ambil posisi sell, ini tidak rekomendasi dan ini sangat berbahaya. Ya, itu kira-kira. Kalau kita mengambil yang di time frame rendah, tidak bisa kita koreksi. Time frame rendah itu kita menggunakan struktur yang ada di sana. Dari ibaratnya makan memakan istilahnya, dari candle-candle terbentuk itu kita lihat yang dimakan yang mana gitu. Tadi kan kita sudah sampaikan. Nah, kalau di time frame yang kecil kita lihat, tetap kita lihat di situ ada level psikologi di sini yang tadi kan sudah saya jelaskan. Kemudian mulai penolakan. Ini yang kita lihat dengan trigger yang penolakan, trigger yang dua candle terkonfirmasi, begitu Pak kalau di time frame kecil, bukan dengan koreksi. Ini kan titik resisten yang Pak Witan, dan kalau titik supportnya yang mana ini Pak? Yang ini support, ini resisten di atas. Salah, ini kan support, resistennya yang mana? Salah. Resistennya di sini Pak, ini banyak penolakan tadi di sini. Yang terdekat di sini. Oh gitu. Ya. Oke. Nanti ditunggu, dia tadi saya sebutkan di 17 berapa tadi. Di yang banyak penolakan di ujung-ujungnya kita ambil di situ. Nah, perhatikan nanti kalau dia breakout, nanti dia akan berpotensi naik. Breakout itu harus naik di atasnya dalam bentuk volume dan selesai candlenya. Itu kira-kira seperti itu. Maka harus tahu di mana kita ngambilnya. Sebenarnya ngambilnya di ini banyak penolakan. Kemudian jangan lupa di sini juga ada penolakan. Ini yang terdekat. Kemudian di atasnya lagi di mana? Di atasnya lagi kita lihat di sini ada penolakan. Nah, di sini caranya.
Kok bisa pas begitu? Memang kita harus tahu caranya. Di sini ada penolakan. Kemudian di sini ada penolakan, perhatikan di situ. Nah, ini kan ada penolakan juga ini. Maka ini level psikologi berikutnya. Nah, berikutnya nanti di sini. Nah, di sini. Nah, ini adalah resisten berikutnya. Nanti diuji silakan ya. Yang kita sampaikan ini diuji, belajar untuk kita lihat di situ harganya di mana sekitaran itu. Di 1763 nanti diuji. Kalau dia mulai merangkak naik, jangankan di sini. Yang pertama ini dulu breakout, ini dia berpotensi naik. Yang kedua breakout dia berpotensi naik lagi dan seterusnya. Oke, ada lagi? Kalau di tadi kan bilang risiko ini risiko kita ngambil stop loss di 500 pip. Ya. Nah kalau di emas itu berapa poin? Iya, 500 pip berarti 50 poin. 50. Ya. 50 poin. Ya. Gitu. Oke. Yang gampang saya menghitung dengan broker yang di 4-5 digit itu kita ukur berapa angkanya, di situ saya gunakan sebagai pergerakan yang paling utama ya, paling dekat dan paling gampang. Itu kira-kira seperti itu. Kalau brokernya cuma dua ini digit. Ya, maksud saya itu basicnya adalah euro tetap. Euro itu perhatikan di sebelah kanan. Di situ berapa angka di situ? Kalau 4 angka berarti tinggal bagi 10 aja. Kalau saya menyebut 1000 pip berarti 100. Ya, basicnya tetap yang dijadikan utama adalah fokusnya adalah di euro USD itu berapa digit di belakang koma. Ya, kalau 4 angka berarti kalau saya menyebut 1000 berarti 100. Kalau sama 5 digit berarti ya saya menyebut 1000 ya 1000 pip ya paling bahasa ya. Apakah ini yang di paling ujung yang tidak di support yang terakhir ini resisten penolakan panjang ini? Yang maksudnya yang mana nih? Yang bawah ya? Yang paling terakhir ini. Iya, penolakan panjang. Betul, penolakan panjang. Berarti bakalan naik deh kalau ini ya. Iya kan kelihatan Pak di situ. Sebenarnya bukan itu saja. Sebelumnya kan sudah terbentuk ya. Dari sini penolakan semuanya ini penolakan. Ini adalah puncaknya. Maka ketika dia di sini ini berpotensi, apalagi turunnya tidak sampai di bawah lagi, berpotensi naik. Tetapi sekali lagi tadi di level ini kan tidak sampai nembus ini. Akhirnya kembali turun lagi. Begitu cara menguji. Biar kita tahu, ini masih berpotensi naik. Belum, ini karena masih tidak breakout. Oh ya. Gitu. Ada lagi, monggo yang kalau mau ditanyakan lagi. Nah, nanti kalau misalkan dia turun, perhatikan di bawah itu membentuk level psikologi yang baru. Tadi kan sudah kita buatkan, sudah kita sebutkan. Ada di sini, ada level psikologi di sini. Nah ini. Maka ketika yang terdekat di situ membentuk level psikologi yang baru, lebih dekat, lebih banyak, maka gunakan yang di paling bawah. Ya, maka gunakan ini sebagai level psikologi yang terbarunya di 1761 sekian. Silakan buktikan nanti kalau dia breakout dia akan kembali turun. Kalau tidak breakout seperti yang sebelumnya ini, maka dia berpotensi akan lanjut kembali ditolak lagi. Ya, seperti itu. Sampai benar-benar ada yang dominan naik atau turunnya, sampai betul-betul breakout di salah satunya. Ya, meskipun di time frame kecil sama, dari polanya sama begitu. Termasuk di platform manapun sama. Jadi membaca candle ya seperti itu. Tidak perlu dengan tarik yang terlalu ruwet, cukup dengan dilihat ada penolakan apa enggak, bandingkan di candle sebelumnya, candle yang terakhir, baru kita nanti tentukan arahnya. Kalau seperti ini masih arahnya ke bawah, cuma ditolak di bawah banyak penolakan. Ada benturan yang kuat di situ. Tetapi secara umum masih akan turun, secara umum masih akan turun. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo, biar nanti. Nah, dengan time frame yang rendah pun sama caranya. Nanti kalau dia turun lagi di bawah ada penolakan, ada level psikologi di ujung-ujungnya itu. Nah, kita uji kalau nanti dia breakout mendekati di sini, mendekati yang area 1760, maka jangan ikut sell karena betul-betul mendekati. Meskipun
breakout dari sebelumnya ini, tetapi kalau mendekati jangan. Kalau masih jauh boleh. Nah, kalau nanti kita turun lagi, ternyata marketnya turun lagi, maka batasi hingga di sini ya, terakhir di situ. Ya, kira-kira kuat apa enggak? Walaupun nanti tetap nanti potensinya kelihatan, arahnya kelihatan. Nah, di bawahnya ada lagi yang besar, yang kuat di sini, perhatikan. Semakin banyak penolakan, maka semakin kuat dia benturannya. Ya, kita contohkan, ini ada benturan kuat di sini, di atas ini banyak benturan sekali. Nah, 1 2 3. Ketika dia breakout di atas, maka fokus adalah buy. Apalagi kalau kuat begini. Sama halnya dengan di bawah. Kalau di bawah ini ada level psikologi yang banyak ditolak di sini. Kalau dia breakout, maka dia akan cenderung turun. Meskipun yang di bawah di sini ada penolakan banyak sekali nih. Dia breakout, dia cenderung banyak turunnya. Tetapi ketika sudah mulai dia panjang dan ada penolakan, hati-hati, di sebelah kiri juga ada benturan. Kalau ada benturan di sini panjang, maka hati-hati, meskipun dia breakout, hati-hati. Dia berpotensi akan memantul kembali. Sama, jadi kita di H1, di M1, M15 caranya sama. Oke, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan dulu. Nanti silakan dipraktekkan dulu dari sekian tadi yang saya buat catatan itu, setidaknya dipraktekkan untuk kita uji apakah nanti ada tingkat validitas yang tinggi atau tidaknya, nanti kita yang menyimpulkan. Minimal dalam satu trigger itu kita mencoba setidaknya 100 kali transaksi. Ya, bukan satu hari maksud saya. Dalam satu trigger itu minimal kita catat 100 kali kita melakukan transaksi untuk menguji apakah yang kita jadikan sebagai trigger itu cocok buat sistem trading kita atau tidak. Kalau tidak cocok, tidak sesuai, maka tinggalkan, cari yang lain. Ada banyak trigger tadi yang bisa kita sampaikan tadi. Minimal dari sekian itu pasti ada nanti yang sesuai dengan karakter kita. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini. Nanti besok kita lanjut lagi. Nanti malam kalau ada waktu silakan ikut kelas malam, boleh, nanti biar nanti ada tambahan materi lagi, setidaknya untuk menguji yang hari ini kita sudah sampaikan. Terima kasih Pak, selamat pagi dan sampai jumpa. Maaf Pak, ya silakan Pak. Ini sama linknya. Enggak, nanti linknya saya bagi. Nanti di grup aja diikuti Pak. Tinggal klik aja di grup ya. Oh, iya. Oke, makasih. Selamat siang.